kemauan nggak jelas, ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Relasi perlu, kemudian tapi jangan hanya sekedar punya relasi udah aman nanti bisa pakai sedang. Tentu ada beberapa strategi yang di dilakukan oleh teman-teman biar hasil dari kemitraan itu jauh lebih optimal atau berhasil. Yang pertama, langkah melakukan kemitraan yang itu pertama identifikasi internal lembaga. Jadi mengidentifikasi dulu seperti yang kita pelajari di evaluasi. Kita mempelajari dulu tentang lembaga kita sendiri, terutama ya, karena sebelum melakukan kerjasama jangan sampai kita mau kerjasama tapi kita nggak mengenal lembaga kita sendiri. Jadi nantinya akan terjadi kekeliruan ketika kita mau melakukan kerjasama. Jadi dasarnya adalah kalian harus tahu apa yang kalian mau dan apa yang kalian butuhkan. Konsep dasarnya begitu, otomatis nanti mempermudah untuk membuat pola mana yang sekiranya akan optimal ketika kita lakukan kerjasama. Lembaga mengidentifikasi komponen-komponen yang belum dimiliki untuk penyelenggaraan program yang akan menjadi kebutuhan program. Jadi mengidentifikasi dulu komponen apa yang belum kita miliki untuk kebutuhan program. Karena kan dalam lembaga itu biasanya banyak banget program. Misalnya mau programnya untuk contoh aja perpustakaan, mau pengembangan, itu tuh salah satu program. Kemudian promosi itu masuk juga ke dalam pengembangan, atau misalnya pemberdayaan SDM. Jadi teman-teman harus tahu dulu komponen-komponen yang belum kita miliki dalam penyelenggaraan program yang akan menjadi kebutuhan program. Jadi program dengan kegiatan itu sebetulnya berbeda. Kalau program itu teman-teman mau apa dulu, kemudian nanti akan eksekusi dalam kegiatan apa. Misalnya program pengembangan itu banyak, bisa pemberdayaan SDM, bisa silang layan perpustakaan, itu masuknya ke dalam program pengembangan. Jadi bagaimana perpustakaan bisa berkembang? Bu, kalau promosi masuk ke mana? Pengembangan perpustakaan. Bu, kalau kita menambah jam kunjungan, itu apa? Pelayanan perpustakaan. Kalau perkembangan itu pengembangan perpustakaan apa yang sekiranya perpustakaan itu lebih berkembang, jangkauannya jauh lebih luas. Bu, titik pusling ditambahkan itu masuknya kemana? Itu bisa masuk ke dalam pelayanan gitu. Tapi kalau misalnya Bu, kita melakukan yang namanya peminjaman koleksi, misalnya perpustakaan keliling itu dipakai untuk meminjamkan koleksi ke setiap sekolah, itu bisa masuk ke dalam pengembangan. Jadi nanti teman-teman jangan sampai keliru mana yang disebut pengembangan perpustakaan, kemudian pengembangan pelayanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian langkah awal yang harus dilakukan yaitu lembaga menilai komponen apa yang harus ada pada penyelenggaraan program tersebut. Apabila ada kebutuhan yang belum terpenuhi, maka itulah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan program. Misalnya mau program pengembangan perpustakaan atau peningkatan pelayanan, misalnya pusling. Oh, kita mau tambah 200 titik. Kemarin kita punya 200 titik, armadanya ada 2, mau tambah 200 titik, berarti udah tahu apa yang dibutuhkan. Apa? Perpustakaannya, kita misalnya punya titik jangkauan perpustakaan keliling itu 200 titik dengan 2 armada. Kita punya program tambahan, tambah 200 titik, apa yang kita butuhkan? Armada. Jadi tahu program ini apa dulu yang apa yang menjadi prioritas untuk kita kalau berlayar pakai naon, dan apa yang paling utama dibutuhkan untuk memenuhi atau mendukung program yang akan dilaksanakan. Jadi harus mampu menganalisa baik itu dari segi SDM-nya, baik itu dari segi kalau armada ya armadanya, kemudian waktu dan lain sebagainya. Jangan sekedar bikin program, mau bikin program perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah, tapi lupa kalau tanggal begitu sekolah
jam berapa sampai jam berapa sekolah beroperasi, karena itu untuk menunjang program yang akan dilaksanakan. Programnya udah bagus, wow, bikin seminar panjang kali lebar, udah dipromosiin, semua udah siap, lupa kalau tanggalnya nggak pas. Buat kita cocok kosong, kan arahannya juga ke sekolah, otomatis kita harus tahu tidak libur atau sekiranya tentang waktu mana yang kiranya cocok, tidak mengganggu jam pelajaran tapi tidak pas lagi libur gimana. Kita tuh harus tahu dan mempelajari berarti kalender akademi sekolah. Makanya perlu juga berarti kemitraannya dengan mana, tidak hanya langsung dari sekolahnya, bisa dengan diri melakukan konsolidasi atau ngobrol. Pak, langsung aja nggak usah ke sekolahnya, karena kita misalnya langsung ke sekolahnya banyak nih. Kenapa kita nggak dengan dinas pendidikannya aja? Pak, tolong, nah, kita udah buat mitra dengan dinas pendidikan. Boleh nggak mapping tempat mana yang sekiranya atau titik mana sekiranya sekolah yang kayaknya oke nih, gitu. Kita mau melaksanakan program A. Nanti mereka yang akan menentukan, karena mereka ibunya, jadi mereka yang akan jauh lebih tahu sekolah mana yang paling membutuhkan daripada kita menerapkan. Bu, berarti nggak tepat. Ya mungkin aja kalian juga menerapkan tepat. Cuman alangkah lebih oke-nya ketika kita menghubungi langsung dinasnya, karena dinas itu pasti tahu. Oh, ini aja tanggal sekian libur nih, nggak libur sih, anak-anak lagi pas bebas-bebasnya karena mau menuju libur. Terus kayaknya sekolah ini aja, karena sekolah ini tuh mau akreditasi. Pas kebetulan perpustakaannya masih berantakan banget. Nah ini kayaknya oke. Mereka yang akan bantu kita. Jadi kita tuh nggak akan terlalu banyak membuang-buang waktu. Kalau kita lagi mengejar efektivitas ya, tapi efisiensi itu tuh paling tepat banget. Jadi terus mereka yang akan membantu kita untuk mengkoordinir ke sekolah yang akan kita tuju. Jadi kita nggak usah sholat dulu, ngobrol dulu, habisnya ngatur jadwal dulu, nggak, langsung aja kita minta ke distrik. Oh begini langsung distrik yang menghubungi kita, tinggal terima beres, oke go, langsung berangkat ke sana. Jadi jauh lebih sederhana. Kemudian merumuskan aspek yang perlu dimitrakan. Dari hasil identifikasi, langkah selanjutnya menyusun prioritas kebutuhan. Jadi berdasarkan hasil identifikasi akan diketahui komponen mana yang akan dimitrakan terlebih dahulu berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan program. Jadi kalau kita punya banyak program, yang satu pengembangan perpustakaan di sekolah, otomatis kita tahu yang paling dibutuhkan apa saja. Yang satu misalnya untuk giat literasi kesehatan, berarti kita harus bekerja sama dengan mana. Jadi mana yang menjadi prioritas dari program yang akan kita laksanakan. Kemarin teman-teman kelas ini ada mata kuliahnya Pak Irdan, masyarakat informasi. Teman-teman udah ada bikin kegiatan belum? Kemana salah satunya? Mungkin baru ini aku baru nyusun timeline mereka untuk lama lagi. Yang karena buat luas ya? ya. Oke, kemarin swasta udah mulai konsul ke saya, bahkan udah mulai eksekusi. Mereka ada yang ke lapas khusus perempuan, karena mungkin konsultasi ke saya karena mungkin ingat terkait Bu bikin kegiatan dan sebagainya. Sampai Bu kita bikin proposal Bu kita milih, awalnya mereka milih Bu kita mau milih ke Lembang buat sosialisasi tentang apa gitu, lupa lagi lah saya. Terus saya bilang harus kemana ya Bu? Kenapa kamu udah oh mau sosialisasi terkait bencana kalau masalahnya. Terus Bu kira-kira gimana ya, apa yang harus dilakukan ya bencananya. Terus saya pikir kalian udah punya tempat dulu, kita masih bingung. Ya udah itu Sesar Lembang udah jelas, sederhana kan, Sesar Lembang udah jelas. Itu jadi isu yang sampai sekarang tuh masih terus dibahas, dikaji dan selalu diwaspadai ya. Tapi itu kita kemana dulu? Ke BPDB dulu aja tentang bencana. Mungkin mereka punya titik koordinat di mana aja wilayah yang sekiranya memang prioritas sekali
coba aja cari nanti kalau ngobrol ke desa, jadi kita larinya langsung dari desa, nggak bisa kita dari pengumpulan massa itu susah. Berarti dari PPDB kita udah tahu, kita punya data bahwasanya oh PPDB bilang bahwa di sini khawatir lah tentang sesar lembang, hubungi desa biar desa yang mengumpulkan massa. Jadi kita tinggal nunggu stay, dan mungkin kurang hayu-hayuan di kota-kota rumah bingung kemana kan? Berarti ke desa. Jadi kita mah tinggal audiensi nunggu dari desa. Akhirnya bu nggak jadi, oke jadinya kemana? Saya ingat waktu itu ibu pernah bilang kalau perpus itu bisa masuk ke lapas. Ya betul. Akhirnya menentukan ke lapas perempuan. Oke tuh nggak apa-apa bu, tapi harus apa yang disiapin? Ya jelas materi. Kalau isinya mau sosialisasi, berarti materi yang harus paling dinantakan. Pertama, sampai segini ini kan saya tuh beberapa tema, ini tuh temanya ini aman atau enggak. Saya bilang oke. Bu mereka minta proposal uang bu. Ya bukan aku. Terus apa bu? Tor tuh yang maksudnya rangkaian kegiatan. Karena kan sebetulnya mereka bukan masalah biayanya, siapa juga mereka nggak akan peduli ya kita keluarin berapa atau gimana pun. Tapi yang mereka butuhkan adalah tema, pembicara, waktunya, kemudian pokoknya rundown kegiatan acara selama mereka di sana. Karena kan pasti mereka atau materi, bu tor aja enggak lah, materi sudah harus dalam posisi siap. Jadi ketika tor ke mereka, materi itu harus sudah disiapkan. Karena apa? Biar mereka tahu materi apa saja yang akan disampaikan. Mereka punya waktu untuk memilah ketika materi kita dianggap riskan kalau disampaikan di lapangan. Jadi biar mereka yang mengidentifikasi terlebih dahulu. Udah ceritanya beres sampai ke aman bu, kita udah mau mulai ininya, oke mereka udah terima kita dan lain sebagainya. Berarti aman masuk dan tidak ada yang mereka tuh mengkhawatirkan kan? Nah, selektif kan, jangan masukin orang jadi pemateri, mereka ada tahu besok aja tuh selektif, namanya bawa barang-barang yang sekiranya tidak diperkenankan masuk ke dalam lapas. Apalagi ini mau nyampein materi, mau tiba-tiba ya kali dengar, kan akhirnya oke, bu selesai semua aman. Ya sampai ke terakhir adalah mereka kasih reward buku. Mereka tanya bu bukunya oke apa enggak, saya kasih beberapa judul ya. Oke tapi pokoknya karena saya ingat dulu kata ibu harus koleksinya harus betul-betul dipastikan aman. Tapi mereka masih ragu mungkin, hanya kirim, bu ini materinya kayak bukunya ini yang akan dijadikan judul aman apa enggak. Saya cek ya aman karena isinya memasak, dan budgetnya masuk. Dan akhirnya udah bu bikin kegiatannya itu salah satu bentuk kita bermitra ya. Jadi pastikan dulu kebutuhan kita mau apa dan pastikan mereka tuh karakternya seperti apa. Kalau misalnya mereka bu mereka minta proposal, kata-katanya proposal, tapi saya yakin lain dan proposal apa bu soalnya kata-katanya proposal. Namanya aja pemikiran masih sederhananya, definisi proposal itu kan uang. Saya bener pikiran proposal uang itu bu maksudnya bukan apa bu tor soalnya kasih, saya kasih itu template-nya soalnya udah pasti mau dibalikin, udah pasti eta yang diminta mah itu mereka minta tulisannya. Kita misalnya ngabisin kertas berapa lembar, penting yang paling penting adalah standar cara dari itu ngapain aja karena penting buat mereka menganalisa terlebih dahulu, memastikan bahwa ini kegiatannya aman dari jam sekian sampai jam sekian, pematerinya segini. Karena di dalam tor aja misalnya ditulis pemateri satu, nggak bisa saya bilang tulis di situ pemateri satu menyampaikan tentang apa dan namanya siapa. Pemateri satu, mereka nggak butuh tentang pemateri 1, 2, 3, tapi justru mereka akan lebih butuh temanya apa. So, lebih penting mana? Itu udah tulisan materi pemateri 1, 2, 3, harus tahu. Lebih efektif ketika kita menuliskan tema setiap pemateri nyampe apa beserta poin-poinnya 90% lah, padahal kan masih bisa dirubah-rubah ya. 99% sudah sesuai dengan yang akan nanti kita sampaikan. Jadi mereka bisa poinnya PPT-nya pakai aman. Adalah itu salah satu yang harus tahu dulu apa yang dibutuhkan. Saya juga emang buat kapan? Buat
bagus lah. Kan ada yang kepikiran apa? Ada yang saya kelas apa di satu kelompok yang ngobrol ya, nggak tahu mungkin yang lain. Carilah yang jauh lebih ekstrim dari itu. Janganlah yang enteng-enteng. Soalnya apa, yang enteng sama yang susah tenaganya yang dikeluarin sama, tapi experience-nya berbeda. Mendingan yang susah, yang tricky gitunya, karena yang gampang sudah tentu kalian teh. Oh, cara kecil dulu ke sana kemari bikin ini bikin itu. Jadi trigger itu sama. Yang minatnya sekalian experience-nya apa? Nah, mungkin langsung ke desa tuh benar bisa. Atau itu aja tuh yang tadi sampai malam kayaknya ada. Atau mau lagi kalau ada yang tertarik kecil tuh Geopark. Geopark apa? Karena Geopark tuh ada transisi ya, perubahan karakter masyarakat. Yang tadinya masyarakat betul-betul desa, tidak ada banyak sumber daya alam, tapi mereka cuma sekedar menikmati. Kemudian masuklah yang namanya Geopark. Maksudnya UPA dan ITB masuk ke sana untuk membangun kawasan tersebut menjadi kawasan yang jauh lebih maju. Otomatis kan masyarakat yang tadinya bertani, terus sekarang mah banyak wisatawan datang, kemungkinan sudah ada pelatihan yang namanya fotografi. Jadi tukang foto dulu cetak ya. Kemudian di sana tuh kayak Ciletuh banyak banget masyarakatnya yang istri-istrinya tuh kerja jadi TKW keluar, suaminya yang mengelola keuangan di Ciletuh dengan cara bikin awalnya mah enggak cuma sekedar ya udah tabung-tabung. Akhirnya sekarang karena adanya Geopark, maksudnya sekarang di lokasi wisata, adalah pelatihan di mana si TKW ini karena uangnya ke suami, karena dia TKW-nya kebanyakan isinya, bagaimana dikelola untuk menjadi entah itu homestay, entah itu hotel. Jadi akhirnya ada perubahan apa ya, mata pencaharian lah. Yang tadinya mereka cuma tahu ya udah jadi sawah udah selesai. Tapi kan ya bagus sih maksudnya jadi sawah, cuma setelah udah beres sekarang kan jadi tempat wisata. Alangkah enaknya kalau kita juga menyambut misalnya bikin homestay soal itu, karena kan pasti akan banyak orang yang perlu. Terus ya itu tadi orang-orang yang sama sekali jangankan fotografi, sinyalnya semua dari sana lupa. Akhirnya mereka ada pelatihan, dikasih pelatihan fotografi. Jadi karena ada wisatawan, jadi dikasih tahu teknik foto, kemudian kita apa pada printer yang langsung yang kalau kita wisuda itu kan yang tadinya orang mata pencahariannya di situ cuma sekedar tani kayak gitu ya kebun, atau misalnya di sana tuh padinya padi hama, teman-teman tahu nggak sih padi yang ditanam di bukit yang bukan di sawah ya. Nah yang gabah yang itulah, jadi padi yang tidak ditanam di sawah tapi di bukit, jadi tidak di tempat yang berair. Tapi meskipun kata orang padi nggak oke ya, cuma itu padi yang kadar gulanya rendah, jadi bagus untuk dikonsumsi orang-orang yang diabetes. Ini pinnya berapa? 25 semua kan? 0905. Oh. Singkat saja. Mungkin teman-teman juga nanti kalau bikin kegiatan bermitra kayak gitu, nanti berangkatnya dari mana Bu? Pahami dulu. Kalau tadi misalnya kita mau kecil tuh bisa coba. Yang mau disasarnya tentang wisata, mungkin teman-teman bisa kan dinas pariwisatanya dulu, kemudian nanti menyentuh ke UMKM. Jadi jelas tuntutannya. Jadi nanti teman-teman bisa di-hire mereka yang powernya jauh lebih besar. Jadi itu dianggapnya bukan cuma sekedar kegiatan mahasiswa, tapi teman-teman benar-benar menggandeng orang ke lembaga yang memang berkepentingan juga eksekusi kegiatan teman-teman. Jadi nanti sekalian belajar. Kemarin langsung kelapa saja, cukup kaget sih saya. Terus kayak kan ibu Indonesia bagus sih, dan saya deg-degan banget Bu.
Ya nggak apa-apa sekalian biar kalian tahu amit-amitnya ke dalam nggak besuk mah jangan lah. Jadi kalau kita nggak besuk berarti kita ada saudara atau apa yang masuk ke dalam. Tapi dengan cara kayak gitu tuh mah apa ya, cara bagaimana akhirnya teman-teman tahu. Kalau misalnya Bu, kita mau observasi perpustakaan, kenapa ya? Nggak semua lapas juga ada perpustakaannya, jadi rada susah kan? Cuma mereka menyelusup masuk melihat lapas dengan cara kaget sih saya itu kayak ini bener, iya motor kita ada beneran, ya sih lah. Semua saya kasih keluar apa segala macam yang dibutuhin, sampai ini dipakai. Materinya juga mahasiswa juga. Kemudian merumuskan aspek yang dimintakan dari hasil identifikasi. Langkah selanjutnya menyusun prioritas kebutuhan. Berdasarkan data hasil identifikasi akan diketahui komponen mana yang akan dimintakan terlebih dahulu berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan program. Selanjutnya baru menyusun kriteria hasil identifikasi lembaga dengan menentukan aspek yang akan dibutuhkan. Jadi nanti teman-teman sudah makin tahu struktur apa yang diperlukan untuk memenuhi program tersebut. Mitranya udah tahu sana, berarti misalnya kita mau bermitra dengan ini, contohnya kalau teman-teman mau berarti surat-surat, mau berarti melakukan soalnya kapan. Jadi teman-teman sudah tahu. Kemudian pertemuan kedua bawa materi untuk menjelaskan kita punya program apa yang biar mereka tuh mau membantu program teman-teman. Misalnya dengan cara yang mencari informasi, misalnya saya mau menyentuh tentang UMKM Bu, nanti carilah kayak dinas yang berhubungan dengan UMKM. Tapi pastikan pertemuan pertama kalian masih bisa soal, pertemuan kedua kalian sudah membawa file atau program yang akan kalian apa ya, kenapa kalian meng-hire mereka tuh. Jadi kita punya program begini, kemudian nanti bapak kita sebelah sini atau kami butuh data mana daerah yang sekiranya UMKM-nya kurang maju tapi berpotensi atau sudah maju. Itu nanti kita kemudian kebutuhan tersebut akan menjadi aspek yang akan dimitrakan dengan lembaga lain dan selanjutnya menentukan kriteria calon mitra. Setelah diketahui kemudian yang akan dimitrakan, langkah selanjutnya mencari lembaga calon mitra yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang telah ditentukan. Jadi nanti udah tahu programnya apa ya, tadi usaha teman-teman mau bikin acara mencari informasinya tentunya UMKM, pariwisata atau apapun, nanti teman-teman udah tahu nih mana. Sebetulnya kita bisa aja langsung ke desa, tapi bayangin sama teman-teman alangkah optimalnya ketika kita meruntut, oh ini kegiatan ini runtut ke sini, meskipun kompleks, tapi itu akan apa ya, maksudnya teman-teman paham. Misalnya mau memberdaya masyarakat desa, cobalah ke Pemdes, dinas pemberdayaan masyarakat desa, tanya desa mana yang sekiranya memang perlu di sosialisasi. Jangan teman-teman merasa oh tempat ini barangkali mereka tuh punya program yang bisa di-compare bareng teman-teman, atau ternyata punya desa yang prioritas. Jadi sasaran teman-teman betul-betul tepat. Kalau bisa kata saya enggak, sekalian kerjanya jangan nanggung, karena capeknya sama teman-teman, waralulinya kesini sama, ngeluarin biayanya sama, tapi cuma sekedar ya udah beres luasnya. Itu kayak sayang gitu, nggak bisa sekalian benar-benar dapat experience. Oh misalnya masyarakat desa tanya Pak, desa mana yang sekiranya berpotensi, kan teman-teman menentukan mitra nih. Oh ya udah desa ini aja nih, karena ini bla lalu sasar ke desa tersebut. Udah gitu teman-teman ke desanya gak akan bingung, saya mau dibetul-betul, karena kita udah berhubungan dengan orang yang lebih di atas dari kamu. Jadi mereka sudah siap untuk terima audiensi. Jadi udah oke lah untuk audiensi dengan dua kan kita nge-hire mitra lain.
tidak. Kemudian tanpa pengenalan program terlebih dahulu, mitra belum tentu bisa menerima. Dipastikan sudah matang dan mitra itu. Karena kalau teman-teman bisa go untuk mitra, itu berarti teman-teman sudah mantap memahami tentang apa yang dibutuhkan. Kita udah oke lah, karena kan kayak kita aja, teman-teman tempatnya jadi ketika ada orang ngajak bermitra, dengar kita teman-teman tapi ketika menarik, gitu, baik itu ada benefit atau tidak, tapi kayaknya oke nih, minimal atau untuk kegiatan sosial, atau memang ada benefit dalam segi finansial atau apapun itu, kita akan tertarik kan? Mungkin penyampaiannya. Karena apa penyampaian mungkin salah soge kurang bisa dapat ya, karena mereka tahu produk yang mereka jual. Bu, saya jualan mobil. Oh, Bu, saya jualan mobil, kayaknya ibu cocok banget dari personal itu warna merah, gitu misalnya ya. Terus mobil ini tuh gini, fiturnya gini, cocok banget buat cewek. Kemudian bahan bakarnya juga otomatis itu tadi nanti yang beli mobil tadi jadi dunia. Karena apa? Karena salah tersebut tahu tentang produknya dia begitu. Jadi mudah kan? Beda. Terus ininya apa mas? Kalau saya masih di kota mas, terus kan tiap hari dipakai, udah jelas berarti apa yang dibutuhkan hemat, irit kan? Dari kata-kata aja udah kelihatan. Saya kan tiap hari mas dipakainya mobilnya apa ya yang bagus untuk tiap hari, belum ngomongin pengen cari yang bahan bakarnya dulu. Hemat nih dulu, yang irit. Tiap hari banget tuh, ibu selalu dari kemana-kemana ya, paling saya tuh seputaran kota aja, gini-gini dan itu hampir tiap hari. Terus yang mobilitas saya cukup tinggi. Oh kalau gitu bu kayaknya cocok cari yang irit bahan bakar. Terus ibu pakai merek saja, karena kota, karena mobilitas tinggi. Ditanya lah misalnya kalau mau nanya pekerjaan ibu di mana misalnya, dulu saya mah kita hidup cari yang brandnya nggak sedang dan menarik kan. Udah bisa pulang, bisa sih ditawarin di sana, tiba-tiba kita tawarin Rubicon bisa. Cuma nggak kayak ibu kerjanya di bidang apa? Saya dulu kita nggak bakal mengukur rata semua penghasilan orang, tapi wah ini cocok bu, hemat, terusnya suku cadangnya juga murah. Gitu. Kenapa? Karena memahami target dan memahami produk yang kita pilih. Saya mau mobil ya, enggak bu, itu mau mobil yang mana? Yang ini ya itu bagus. Kalau yang ini kalau saya gini-gini, ini bagus, ini bagus. Itu menarik. Sama dengan ketika kita ngomongin mitra, jadi memang harus ada yang mampu membuat tertarik mitra untuk bekerja dengan kita. Kemudian jadi sosialisasi merupakan kunci dalam membangun suatu kemitraan dalam pelaksanaan suatu program. Jadi pasti ada yang namanya sosialisasi, entah itu soal bahasanya, entah itu barang atau apapun. Jadi ada dulu tahap di mana middle dulu lah, sampai akhirnya kita mengutarakan soal program yang kita inginkan. Biasanya kalau mau bermitra lebih enak tuh, kalau misalnya saya nggak langsung, kita langsung hubungi dinas pendidikan, mau langsung bermitra enggak. Biasanya kita mana sih repot, tapi balik soal aman dulu. Yang ngobrol dulu kan sedangkan melihat mereka punya apa. Nanti kan dari obrolan berkembang tuh, dia kebenaran nih videonya ya. Jadi sekolah-sekolah itu saya pengen bikin program kegiatan semua sekolah dibikin lomba perpustakaan. Karena mereka tahu kita dari perpus, nanti mereka juga mau membahas tentang anggaran desanya pasti ngomongin ini dari dinas perpus. Iya kebenaran dari perpus. Itu kan kalau bikin lomba kayak gitu gimana ya? Baik nih, kita tahu program mereka. Terus kita mau bikin pengembangan perpustakaan. Oh iya Pak, boleh. Gini aja Pak. Jadi sebelum kita lomba dulu, kita laksanakan pembinaan perpustakaan ke setiap sekolah. Laksanakan dulu ya. Setelah 2 bulan kita laksanakan pembinaan, baru kita melakukan penilaian dari pembinaan. Mereka tuh mengeksekusi saran-saran yang kita berikan enggak. Kemudian baru setelah itu kita lihat perkembangannya selama 2 bulan. Dari 2 bulan itu baru kita infokan untuk adanya lomba. Kita untuk bisa. Nah dari ngobrol lah, kemudian nanti Kodi tidak mengenal programnya, jadi kemudian ceritakan tentang apa yang akan dilaksanakan.
Bayangnya gampang bermitra ini, mudah sekali. Nah, masuk ke tahap perencanaan. Jadi sebelum program dilaksanakan, terlebih dahulu harus dilakukan perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaan nanti tidak terjadi penyimpangan karena perencanaan merupakan unsur yang esensial. Jadi udah pasti rencananya tetap ada plan A, plan B, tapi pastikan bahwa masuk rencana itu sifatnya urgent walaupun ada beberapa plan misalnya. Tapi sudah pasti sudah matang lah perencanaannya agar tidak terjadi penyimpangan karena perencanaan merupakan unsur yang esensial. Kemudian perencanaan itu sendiri adalah merupakan suatu proses persiapan seperangkat putusan bagi pembuatan di masa yang akan datang. Selanjutnya unsur yang muncul dalam suatu perencanaan yang itu pertama penetapan tujuan dan maksud sudah pasti. Sama kalau teman-teman bikin penelitian, tujuan maksud dulu, latar belakang dulu. Kemudian yang kedua perkiraan lingkungan yang meliputi sumber-sumber dan hambatan terhadap tujuan yang akan dimaksudnya dan yang ingin dicapai. Jadi jangan selalu goalsnya aja yang dilihat, tapi harus mampu memprediksi apa hambatan yang akan dihadapi. Jadi ketika mau bikin perencanaan, tong apus nawae bahasa Sunda. Jadi lihat hambatan-hambatan yang berpotensi hal-hal yang berpotensi menghambat jalannya program atau kegiatan dari mitra. Misalnya bermitra sama ini oke, tapi jaraknya agak lumayan jauh, berarti kita sekali ketemu harus nggak bisa tektok ya, nggak bisa ulang balik nih, karena kerjasama sama lingkungan misalnya sebenarnya mau kerjasama sama perpusnas, kalau bisa mah sekali 3 kali pertemuan teh udah sip, karena kan tektoknya susah. Tapi kalau misalnya dekat, ya mungkin teman-teman sekali ini mah ketemu rapat cuma 2 jam, nanti lagi ketemu rapat sejam, jadi bisa rada mengulur lah. Tapi kalau tempatnya jauh, kemudian dirasa tidak memungkinkan, itu udah pastikan dari berbagai macam ini jauh susah terdepannya. Jadi kalau sekali ke sana bisa dapat goalsnya nih. Kemudian menentukan pendekatan yang akan mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud. Jadi apa pendekatan yang akan dilakukan oleh kita ketika bermitra. Sampai sini yang tanya dulu nggak? Bu, kan kelompok aku tuh nanti rencananya mau kita punya kelompok satu terkait akses informasi publik dan layanan pemerintah digital. Nah kita tuh mau pakai salah satu website yang aku bisa lalu sama yang itu yang Komdigi. Nah kita tuh bakal ada sosialisasi terkait pelatihannya juga. Nah itu kan kita melibatkan Komdigi berarti kan, itu berarti harus ada ngobrol sama Komdigi juga atau gimana atau perlu? Oke. Tidak. Kalau misalnya teman-teman cuma ngomongin masalah batasannya sampai tugas, teman-teman bisa punya option untuk menghubungi atau tidak. Tapi kalau menurut saya, selagi teman-teman punya waktu untuk menghubungi, hubungi. Jadi apa? Dia dapat materi ataupun hal-hal yang ternyata teman-teman merasa kayaknya udah cukup materinya. Tergantung, tapi menurut saya mah tanggung lah, mendingan sekalian capek kerja. Jadi cari tahu langsung ke si Komdiginya tentang apa aja sih info yang harus disosialisasikan ke masyarakat. Takutnya kan selama ini teman-teman dapatnya dari permukaan atau dari luar. Barangkali kita dapat akses yang jauh lebih, materinya jauh lebih mantep nih. Nah itu akan jauh lebih optimal karena pasti sama aja. Sekarang kan waktunya masih banyak, tanyain dulu ke Komdiginya. Terus targetnya siapa? Peran Taruna sama masyarakat setempat gitu. Oke. Baru mencapai lokasi Di mana? yang kata itu di atas. Oke. Karena kalau yang kayak gitu mah sifatnya bisa merata. Karena kayak bencana, ya semua tempat juga berpotensi bencana ya. Tapi kita pasti akan cari yang jauh lebih potensial atau krusial. Tapi kalau misalnya urusan dengan informasi digital dan sebagainya, semua masyarakat mau kota maupun desa, mau muda atau tua sebetulnya butuh. Jadi ya oke, tapi menurut saya mah tanya juga ke Komdigi. Jadi biar teman-teman punya materi yang betul-betul apa ya, dalamnya juga dapat. Jadi tahu masalahnya. Pertama kita juga jadi nambah info. Takutnya selama ini yang kita punya masih terbatas lah. Tapi ketika karena waktunya banyak ya, mendingan sekalian. Kita juga udah di desa tuh, jadi
bikin acara semakin banyak yang terlibat itu sebetulnya semakin oke. Jadi teman-teman yang berpikir sebaiknya mau bikin acara lebih banyak sponsor, yang banyak sponsor lebih banyak sponsor. Ini bukan soal kelihatan gak mampu, tapi berarti teman-teman mampu bermitra. Acaranya udah sendiri sih bagus, cuma kayak tapi ketika ada brand-brand yang masuk dan brand-brand besar, teman-teman akan kok bisa nih misalnya Indofood masuk. Kebayang nggak betapa kerennya tuh acara, tiba-tiba acara terkira, acara misalnya acara kalian lah, gathering atau apa, terus tiba-tiba ada Indofood, Coca-Cola, ngeri itu, yang bisa wae nempel logo unggul mah. Tapi kan kebayang nggak? Kok bisa mau mereka membiayai acara yang maksudnya bukan acara kampus besar gitu, maksudnya bukan satu kampus, cuma acara kelas misalnya. Kok bisa ya? Jadi makin keren. Pipinnya lupa brand 25 hah? 9 ini mantep banget. Jujur saya nggak ingat ya, saya kalau ada apa-apa bukan saya. Oke, ada lagi pertanyaan dulu sampai situ? Aman ya? Nah, kemudian dalam tahap perencanaan terlebih dahulu dilakukan kegiatan-kegiatan dari kedua belah pihak yang meminta. Pertama, pengumpulan data. Pada kegiatan ini kedua belah pihak bersama-sama mencari data sebagai sasaran terhadap satu program yang akan diluncurkan. Kemudian pengolahan data harus diolah, sistematis terlebih dahulu. Jadi tidak hanya kita, tapi ibaratnya kalau pertama kita yang ngajak, otomatis kita akan memberikan program yang akan kita tawarkan. Kita mah udah pasti tahu kan kenapa kita ngajak mereka bermitra, kita tahu mereka punya apa aja keunggulan. Itu tuh dipelajari. Kalau mereka kan kaget tuh tiba-tiba lagi ngaso, diajak bermitra. Nah, biarlah mereka untuk mengamati terlebih dahulu program-program yang akan kita selaraskan sama mereka. Karena kan kita nanti kita akan melaksanakan program dan kita kasih tahu untuk mereka untuk mau approve langsung hari itu. Oke, kalau nanti misalnya kita waktu dulu nggak apa-apa, karena ibaratnya kalau kita kan aku ngajak main si A, kita tuh udah kayak ngintip tuh. Tapi kalau yang terakhir ini kan lagi santai, terus tiba-tiba main, ibu nanti kasihlah mereka waktu untuk bersiap terlebih dahulu. Makanya kenapa nanti ketika pertemuan kedua tuh biasanya selalu ada berkas-berkas atau data-data yang kita serahkan untuk dipelajari terlebih dahulu. Jadi biar mereka ini hanya menghubungi kita atau enggak bisa langsung hal itu juga deal. Ya apa? Berarti mereka lebih cepat lah gitu memahami data-data yang kita berikan. Kemudian analisis data. Kegiatan analisis data ini adalah kegiatan yang lebih bersifat penetapan untuk keputusan perencanaan sehingga akan dapat diketahui tentang validitas dan ketepatan perencanaan suatu program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada tahapan kesepakatan dan kesepahaman. Pada tahapan ini setelah perencanaan betul-betul matang, udah nih, udah mulai oke, udah mantap. Kedua belah pihak bisa saling menerima program yang akan dilaksanakan. Baru nih udah mulai mengkaji dan sebagainya. Untuk memperkuat dan melegalkan suatu kerjasama dalam pelaksanaan program, maka perlu adanya kesepahaman atau kesepakatan, yaitu bisa dengan KS, MOA. Hal ini dibuktikan dengan akad kerjasama dari kedua belah pihak. Baru nih itu kan udah mantap, dia udah baca, kita sudah belajar satu sama lain. Kalau tentang orang udah yakin nih, udah kayaknya dia tipe aku banget. Ayo kita akan atau misalnya melakukan seremonial tentang terkait kerjasama yang akan disepakati. Dan nanti itu biasanya poin-poinnya dibahas. Jadi misalnya dibacakan terlebih dahulu, misalnya yang pertama pihak ini punya program bla 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 dan pihak kami sepakat untuk bisa membantu atau mengakomodir. Terus ada permintaan dari pihak ini yang nanti tinggal menunggu persetujuan si pihak B untuk dia juga sanggup
enggak untuk memenuhi. Di situ terjadi tapi biasanya udah ketok palu karena udah pasti setuju karena sebelumnya berkasnya sudah diperbincangkan di belakang. Jadi nggak pas giliran udah mau makan, ini kejadian nggak bisa. Karena biasanya seremoni apa posisinya udah benar-benar sip, udah yakin banget udah jadi. Nah, akan kerjasama ini di dalamnya memuat tentang aturan-aturan yang harus dipahami yang PKS yang udah saya kasih ke teman-teman. Kemudian dimengerti dan dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik itu yang menyangkut aturan dana, penyelenggaraan, pengelolaan, waktu pelaksanaan, peran dan tanggung jawab, siapa berbuat apa dan lain sebagainya. Itu udah ada rules atau job desk-nya masing-masing. Sebagai sampai pada pemanfaatan hasil keluaran atau ujungnya tuh program ini ketika kita kerjasama apa sih? Nah pasti harus menguntungkan, usahakan bisa menguntungkan kedua belah pihak. Tadi kalau saya kita kerjasama sama distrik, pertemuan dengan distrik tadi kan membuat acara lomba. Pertama, perpustakaan terlaksanalah pembinaan atau pengembangan perpustakaan. Dinas pendidikan melakukan kegiatan karena kan perpustakaan ini berada di sekolah. Mereka mampu akhirnya bikin kegiatan lomba perpustakaan yang bekerjasama dengan kita. Jadi benefitnya dapat dua-duanya. Si ini punya kegiatan bikin lomba, si ini kegiatan pembinaan terlaksana. Apakah ini cuma membagusin perpustakaan aja Bu? Karena kan mesti pelaksananya lomba perpustakaan tentu enggak. Karena tanggung jawab dinas pendidikan salah satunya adalah membenahi perpustakaan yang ada di sekolah. Jadi jelas bukan perpustakaan yang bagus di sekolahnya yang bagus, otomatis bisnisnya yang oke. Ya kita mah ke bawah, kita juga oke. Jadi kita juga berarti berhasil membina sekolah itu. Kemudian dengan adanya akad kerjasama ini dimungkinkan tidak akan terjadi kesalahpahaman atau trouble kemudian hari oleh kedua belah pihak karena sebelum terjadinya penandatanganan akad kerjasama sudah ada kesepakatan dan kesepahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Jadi dengan seremonial sebelumnya udah diobrolin tadi masa-masa analisis dan lain sebagainya. Ini udah setuju. Kamu ini ada di sini. Ini terlalu untuk kamu terus banget negonya ke sini. Kalau udah masuk PKS itu butir-butirnya udah pasti yang diketik sudah pasti tidak ada, harusnya 99% tidak ada lagi yang karena tinggal akan seremonial foto-foto. Itu sampai jam berapa ya? Selanjutnya ada mana guys di MA itu kan di diskon bawah 15 menit si Palalita we. Kemudian pelaksanaan pada tahapan ini pelaksanaan unsur atau elemen yang terkait harus menentukan tingkat kepedulian terhadap program yang telah disepakati bersama sehingga program dapat terlaksana sesuai dengan keharapan pendidikan. Kalau PKS bisa PKS program dan programnya. Kedua, netralitas dan evaluasi, pengirim evaluasi. Pokoknya di dalam semua kegiatan dan program evaluasi. Apalagi evaluasi. Tahun ini apa kurangnya? Kayaknya saya masih kayak besok males-malesan ngerjain tugas. Evaluasi itu penting. Mengevaluasi karakter diri sendiri sih paling penting. Kemudian monitoring dan evaluasi tahapan inilah yang merupakan tahapan ini modul nggak dibikin sama saya ya. Nah, ya modul ada gitu ternyata evaluasi dalam sebuah lembaga bisa berkaitan dengan PKS dan sudah pasti bikin kegiatan program segala macam evaluasi monitoringnya ya. Seputar monitoring dan evaluasi. Di monet apa tuh monet? Misalnya orang dinas pakai istilah itu. Ya kalau itu jangan monet sih apa monet? Kayak kurang pinter jadi kalian harus kita monet yuk gitu. Maksudnya monet monitoring dan evaluasi. Dan itu singkatan yang familiar ya. Jangan disangka bikin singkatan sendiri kan. Soalnya di dinas istilahnya masih monet tuh mau kemana monet?
kalau misalnya perpustakaan itu ketika 2 bulan lagi kita ambil pembinaan, ketika 2 bulan lagi dari situ ada perubahan, meskipun kan ada juara 1, 2, 3, tapi semua perpustakaan yang dibina ini ada perubahan dari itu tadi menggunakan biru lebar, biru eksternal bertambah jadi 10, itu berarti mereka kan mendengar pembinaan yang sudah kita lakukan berhasil. Kan tolak ukurnya belum tentu benar, tapi kategorinya apakah sudah ada keberhasilan? Ada. Dari situ kita bisa mengerucut mana yang telinga sekolahnya dipakai sampai cuma setengah dipakainya. Yang satu mah setelah adanya pembinaan kok langsung ke tadinya cuma 3 sekolahnya jadi penuh kegiatan perpustakaannya, literasi sekolahnya berjalan. Berarti itu benar-benar mereka konsen langsung ketika ada pembinaan siun langsung dilaksanakan semua, dibikin, dirancang sama mereka. Tapi ada yang cuma ya ada nih cuman ya kadang-kadang. Berarti setelah itu ada pemenangnya kan, nanti pemenang ke-1, ke-2, 3. Mana yang akan menjadi prioritas kalau kita mau bikin program selanjutnya? Sekolah tadi itu bukan benar-benar keayakan tuh. Yang itu udah jelas nih, mereka udah oke sambil dibina. Tapi prioritas pembinaannya mungkin ada di tahap 30%. 70% yang kita prioritaskan pada sekolah yang tadi sudah dilakukan pembinaan tapi ada berjalan cuma lambat banget. Nambahan kebutuhan itu jadi ini yang terus harus diberikan pembinaan. Bantuan dapat kasih bantuan, pembinaan itu dikasih bantuan, live hacknya dikasih terus ke ini karena kita udah mulai settle. Jadi kelihatan kan, makin mengerucut. Jadi suatu saat ada program, mana lagi perpustakaan yang harus dibina, kita udah punya jawabannya dari program sebelumnya. Cepat, kerja cepat, langsung ditanya ke atasan, mana di sekolah langsung kita udah tahu. Kita sudah melakukan itu. Ketika kita anggap itu bersama karena tidak berhasil, yang berhasilnya yang menang. Tapi jangan dibuang dulu sih kan. Barangkali suatu saat bisa jadi program tambahan kegiatan pengembangan perpustakaan apa. Jadi jelas dan terukur. Karena gitu. Bukan sekadar tunjuk itu kayaknya sekolahnya jelek. Dan begitunya terada. Ini mana datanya? Kenapa kamu tunjuk ini? Pasti saya akan tanya. Kenapa tunjuk ini? Karena waktu itu saya pernah melaksanakan kegiatan pembinaan, tapi dari 10 sekolah 3 yang paling berhasil dan ini sisanya yang lambat sekali progresnya. Dan ini bisa pada saat itu mungkin ini ketika juara tidak masuk, jadi bisa dijadikan prioritas ketika kita mau bikin pembinaan batch 2. Yang menangkan tidak bisa bukan lagi yang ini punya masalah sampai akhirnya mereka berhasil. Jelasnya sederhana bisa tuh. Ini teman-teman akan semakin kebayang lah gimana bermitra, kemudian evaluasi lembaga untuk menambah bla. Selanjutnya nggak usah harus lagi turun ke lapangan ketika mau bikin program supaya kelamaan. Contoh aja kayak tugas, teman-teman udah mulai belajar. Misalnya waktu itu saya pernah bikin tugas ini, kemudian ada tugas ini. Itu tuh udah mulai di manajemen waktu. Tugas ini dibawa ke sini, dikembangkan jadi ini. Tugas misalnya tadi kok begini, oke, saya mau masukin ke sini. Itu tuh udah efektif bos daripada teman-teman bikin lagi program, bikin lagi. Berarti teman-teman sudah integrasi dari satu tugas ke tugas lain. Dan itu yang paling saya harapkan ketika saya ngasih tugas. Ini tugas bisa kepake. Caranya mana? Teman-teman yang ulang sama kakak. Ini bisa masuk. Jadi setelah kerja tuh terus lagi lapangan lagi, cari lagi bahan, sampai saya pernah bilang suatu saat dari semester 2 kalau teman-teman punya penelitian itu udah bisa dibawa penelitian teman-teman udah nggak usah cari topik baru dan sebagainya. Sebetulnya dari tugas itu udah kelihatan itu udah ada masalah-masalah. Kalau teman-teman peka, udah terwujud dan masalah. Kan kalau penelitiannya idealnya mencari sesuatu yang memang mau diteliti atau kalau bisa mencari hal yang sekiranya baik-baik aja kan ya udah, itu kan laporan. Kita kan harus menguji jauh. Apakah ada yang tadi? Apakah mereka promosi perpustakaan? Apakah mereka pakai teori ini? Mereka misalnya pakai model atau literasi, mereka pakai model deduksi atau enggak? Dan mereka misalnya promosi pakai model liga atau enggak?
kita belum ini banget.